Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan rekan-rekan saya izin menyampaikan hasil laporan eh, komunikasi pada layanan bimbingan konseling di SMK PPN Tanjung Sari pada mata kuliah Komunikasi BK yang diampu oleh Ibu Vina Dartina. Di sini saya bersama rekan-rekan saya izin memperkenalkan diri. Ada saya Raudatul Nashwa, ada Sri Wulan, ada Elsa Aprilia, ada Sinta Aulia, dan ada Pipi Sonia. Baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Sinta Nuraulia akan menjelaskan tentang komunikasi konseling. Uh, Komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu komunis, yang artinya sama. Komuniko, communication, atau communicate, yang mempunyai arti membuat sama. Komunis merupakan kata yang paling sering disebutkan sebagai asal mula kata komunikasi dan juga merupakan asal mula dari kata-kata Latin yang artinya Latinnya mirip. Komunikasi adalah berbagai pemikiran, makna, atau pesan dengan cara yang sama. Nah, jadi kesimpulannya yaitu komunikasi sebagai suatu proses yang melibatkan pembuatan, pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan pesan dalam satu individu atau lebih untuk tujuan yang telah ditentukan. Next. Lalu ada fungsi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama menurut Thomas M. Yaitu komunikasi untuk mengekspresikan dan mendukung identitas, untuk menciptakan kontak sosial dengan orang-orang di sekitar, dan untuk membuat orang lain merasa berpikir atau berperilaku seperti yang diinginkan. Yang kedua, menurut Garden, yaitu tujuan komunikasi terbagi dalam dua kategori. Yang pertama, kita berkomunikasi untuk memenuhi tugas penting bagi kebutuhan kita, seperti makan dan sandang. Lalu yang kedua, kita berkomunikasi untuk menciptakan dan mengembangkan hubungan dengan orang lain. C menurut Rudolf, yaitu komunikasi memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi sosial, yaitu untuk hiburan, menunjukkan hubungan dengan orang lain, menciptakan dan memelihara hubungan. Kedua, fungsi keputusan, yaitu memutuskan apakah akan melakukan sesuatu pada waktu tertentu dalam sehari atau tidak. Misalnya, apa yang kita makan di pagi hari. Lalu yang terakhir, menurut Judy, ada fungsi komunikasi memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, untuk kelangsungan hidup, yang meliputi keamanan fisik, meningkatkan kesadaran pribadi, menampilkan diri kepada orang lain, dan mencapai tujuan pribadi. Yang kedua, untuk kelangsungan hidup masyarakat, khususnya untuk perbaikan hubungan sosial dan pengembangan eksistensi masyarakat. Next. Lalu ada komunikasi konseling. Komunikasi konseling merupakan proses antar pribadi yang menggunakan saluran komunikasi baik verbal maupun non-verbal. Dalam situasi ini, tujuan komunikasi adalah memahami kewarasan konseli dengan kesadaran akan tujuan dan pengakuan akan tantangan yang dihadapinya. Jadi, komunikasi dalam bimbingan konseling ini sangat penting karena keberhasilan konseling sangat ditentukan oleh efektif oleh efektivitas komunikasi antar peserta konseling. Membangun komunikasi dan menciptakan ikatan adalah langkah pertama dalam proses konseling. Konseling merupakan wujud spesial dari ikatan ataupun komunikasi interpersonal. Hal ini dimaksudkan bahwa kaidah-kaidah yang berlaku pada proses komunikasi berarti berlaku pula dalam proses konseling, sebab komunikasi merupakan faktor yang sangat penting dalam interaksi manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Triwulan Susilowati, mengenai komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal adalah interaksi tatap muka antara orang-orang di mana setiap peserta dapat langsung menangkap reaksi orang lain, eh, baik secara verbal maupun nonverbal. Untuk khusus komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi diadik eh, yang hanya melibatkan dua orang saja seperti dua rekan kerja, dua rekan sahabat, atasan, dan bawahan. Jadi komunikasi interpersonal ini tuh melibatkan dua orang eh, secara face to face dengan dua arah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama itu ada kita tidak bisa hidup tanpa komunikasi. Betul, karena kita ini makhluk sosial, butuh interaksi dengan orang lain. Dengan interaksi orang lain ini, kita membutuhkan komunikasi. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal tidak dapat diubah. Yang ketiga, ada komunikasi interpersonal melibati etika. Jadi, di komunikasi interpersonal ini harus melibatkan etikanya dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada orang menciptakan makna dalam interaksi interpersonal. Selanjutnya ada metakomunikasi mempengaruhi makna. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal menciptakan hubungan yang langgeng. Jadi kita uh, di komunikasi interpersonal ini kita menciptakan atau uh, menciptakan hubungan yang lebih lama dengan orang lain. Selanjutnya ada komunikasi tidak bisa menyelesaikan segalanya. Betul, karena jika hanya kita berkomunikasi saja, tetapi tidak ada tindakan, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada komunikasi interpersonal yang efektif adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Selanjutnya ada tujuan komunikasi interpersonal. Nah, tujuan komunikasi interpersonal memiliki beberapa tujuan. Menurut Wijaja, maksud tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kenali diri sendiri dan orang lain. Jadi kita harus mengenali diri dulu. Kita bisa mengenali diri kita sendiri dari orang lain. Jadi kita bisa melihat perspektif perspektif orang lain terhadap diri kita. Yang kedua itu ada pengetahuan tentang dunia luar. Yang ketiga ada membangun dan memelihara hubungan. Yang keempat ada mengubah sikap dan perilaku. Jadi dengan kita komunikasi interpersonal ini bisa mengubah sikap dan perilaku kita. Yang kelima ada memainkan dan menemukan hiburan. Dan terakhir ada untuk membantu orang lain. Tentunya dengan komunikasi ini kita bisa membantu orang lain. Selanjutnya ada strategi meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal. Ada beberapa cara untuk meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu yang pertama, mengatasi persepsi negatif. Yang kedua, mendengarkan. Yang ketiga, ada menekan ego pribadi kita. Yang keempat, ada informasi. Yang kelima, ada perhatian bahasa nonverbal. Yang keenam, ada banyak bertemu orang baru. Yang ketujuh, ada hindari penghakiman. Yang kedelapan, ada buku. Yang kesembilan ada empati, dan yang terakhir ada penanganan konflik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oleh saya pipisannya, yaitu ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan atau tulisan, dan komunikasi verbal paling banyak dipakai untuk interaksi antara manusia dan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, dan informasi, serta menjelaskan saling bertukar perasaan dan pemikiran, saling berdebat dan bertengkar. Selanjutnya ada unsur komunikasi verbal. Ada unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu ada kata dan bahasa. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan.
Makna kata tidak ada pada pikiran orang, tidak ada hubungannya langsung antara kata dan hal. Yang berhubungan langsung hanyalah kata dan pikiran orang. Yang kedua ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna dalam komunikasi verbal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis, dan kertas, maupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya. Dalam menciptakan komunikasi yang efektif, fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antara sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Next. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi verbal. Karakteristik komunikasi verbal adalah terbagi menjadi beberapa. Yang satu ada jelas dan ringkas. Komunikasi harus sederhana, singkat, dan langsung. Bahasa yang sedikit menyebabkan kebingungan dan ambigu. Saat berkomunikasi, Anda harus menggunakan bahasa yang jelas dan memiliki bahasa yang mudah dimengerti. Yang kedua ada kosakata. Komunikasi dikatakan berhasil jika pengirim dapat menerjemahkan setiap kata yang diucapkan. Kata-kata yang digunakan harus sederhana, memahami bahwa ini meningkatkan komunikasi. Yang ketiga ada makna konotatif dan denotatif. Denotatif mengacu pada pemberian makna pada kata yang sama atau yang digunakan, sedangkan perasaan, pikiran, dan gagasan yang terkandung dalam kata tersebut disebut konotatif. Selanjutnya ada intonasi. Intonasi mengacu pada nada suara yang mengekspresikan emosi kepada seseorang dan dapat mempengaruhi makna pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Selanjutnya ada kesempatan berbicara. Saat berkomunikasi, seseorang harus memperhatikan kecepatan berbicara. Berbicara dengan cepat mempengaruhi kualitas komunikasi karena komunikasi tidak mampu mencerna bahasa yang disampaikan oleh komunikator. Yang terakhir ada humor. Humor diperlukan dalam komunikasi untuk memberikan dukungan emosional dan meningkatkan keterampilan komunikasi kepada lawan bicara. Humor membantu meningkatkan keberhasilan dalam mendapatkan dukungan dan mengurangi ketegangan dan kebosanan antara komunikator atau pendengar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komunikasi nonverbal. Nah, komunikasi nonverbal adalah semua gerak tubuh yang bukan kata-kata komunikasi gitu. Nah, komunikasi nonverbal ini mencakup semua aspek komunikasi, kecuali kata-kata itu sendiri, seperti pengucapan kata volume, isyarat, lingkungan yang memengaruhi komunikasi, suhu pencahayaan, dan objek yang mengaruhi citra pribadi dan pola komunikasi, pakaian, perhiasan, furnitur. Prinsip komunikasi nonverbal. Nah, menurut Delegate Leaders, prinsip komunikasi nonverbal adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi nonverbal menentukan makna komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Kemudian, komunikasi nonverbal juga lebih efektif daripada komunikasi verbal dalam menyampaikan perasaan dan emosi. Yang ketiga, komunikasi nonverbal lebih efektif dalam menyampaikan makna dan maksud yang relatif bebas dari penipuan, distorsi dan kebingungan. Terus yang keempat ada komunikasi nonverbal lebih efektif daripada komunikasi verbal. Yang kelima ada komunikasi nonverbal adalah cara yang paling tepat untuk membuat proposal. Dan yang terakhir ada komunikasi nonverbal bersifat metakomunikatif yang sangat diperlukan untuk mencapai komunikasi yang berkualitas. Next. Nah, di sini ada beberapa kode nonverbal. Nah, kode nonverbal ini dapat dikelompokkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama ada kinesis, yang kedua ada gerakan mata, yang ketiga ada sentuhan, yang keempat ada paralanguage, yang kelima ada diam, yang keenam postur tubuh dan gaya berjalan, yang ketujuh ada kedekatan dan ruang, yang kedelapan ada arifak dan visualisasi,
Yang ke-9 ada warna, yang ke-10 ada waktu, ke-11 suara, dan terakhir ada bau. Lanjutkan oleh rekan. Ya baik, di sini saya Elsa Afilia Pratiwi akan mempresentasikan hasil dari proses dan hasil wawancara serta observasi di SMK PPN Tanjung Sari. Boleh di next. Nah, di sini ada waktu dilakukannya observasi dan wawancara, yaitu topiknya layanan komunikasi bimbingan konseling, tujuannya untuk memperoleh informasi mengenai 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 layanan komunikasi bimbingan konseling di SMK PPN Tanjung Sari. Narasumbernya yaitu ada Bapak Suhe, Ibu Ani, dan Ibu Devi. Eh, Hari dan tanggalnya pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023, tepatnya di SMK PPN Tanjung Sari. Next. Nah, di sini ada proses observasi dan wawancara, yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekitar jam 9 kami sampai di lokasi yaitu di SMK PPN Tanjung Sari untuk melakukan observasi setelah sebelumnya teman-teman kami sudah melakukan perizinan untuk melakukan observasi ini. Pertama yang kami lakukan yaitu menemui guru BK di SMK PPN Tanjung Sari tersebut. Lalu kami melakukan wawancara dengan guru BK di sana. Ada Ibu Ani, Ibu Devi, dan juga Bapak Suhe. Namun waktu sesampainya di sana, kami menemukan kendala yaitu kelompok kami tidak bisa melakukan observasi mengenai proses berjalannya konseling di sana. Dikarenakan pada saat kami datang kebetulan eh, di sana sedang ada persiapan untuk acara perpisahan. Jadi tidak memungkinkan untuk diadakannya observasi. Maka dari itu, yang dapat kelompok kami lakukan hanya mengobservasi komunikasi nonverbal yang dapat kami lihat dari ruangan bimbingan dan konseling. Lalu kami hanya melakukan wawancara bersama guru BK di sana. Boleh di next. Nah, dari hasil observasi dan wawancara, kelompok kami menyimpulkan ada 4 poin penting, yaitu langsung saja ya, poin yang pertama, pentingnya komunikasi dalam layanan dan konseling di SMK PPN Tanjung Sari. Pada saat melakukan layanan bimbingan dan konseling, konselor di sekolah tersebut tidak hanya menggunakan komunikasi verbal saja, namun non-verbal juga. Jadi di sana juga selain menggunakan komunikasi verbal, juga melakukan komunikasi nonverbal. Lalu dalam komunikasi juga perlu adanya keterbukaan. Nah, keterbukaan yang dimaksud di sini yaitu eh, konselor mencoba untuk eh, membuat konseli terbuka untuk eh, menyampaikan masalahnya, namun tidak dengan paksaan. Jadi dengan step by step yang membuat konseli nyaman sendiri untuk bercerita. Lalu eh, hal tersebut terkait dengan kompetensi komunikasi interpersonal di Vito yang di dalamnya terdapat salah satu poin yaitu keterbukaan. Keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi. Terbuka dalam pengertian ini adalah mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang dilontarkan adalah memang milik individu serta individu tersebut bertanggung jawab di atasnya. Nah, lalu yang kedua yaitu ada media yang dapat digunakan untuk layanan bimbingan dan konseling. Di sekolah tersebut sudah mempunyai media berupa Google Form. Dengan Google Form ini dapat digunakan oleh siswa yang ingin menceritakan masalahnya, namun tidak bisa diungkapkan secara langsung. Jadi pihak tim konselor di sana tuh menyediakan uh, Google Form untuk menampung semua keluh kesah peserta didik yang tidak tidak bisa disampaikan secara tatap muka. Boleh di next. Nah, lalu di sini poin ketiga yaitu menyangkut dengan komunikasi dengan stakeholder. Kebetulan di SMK PPN Tanjung Sari sudah terbentuk tim koordinator yang yang dapat digunakan untuk berlangsungnya komunikasi. Nah, lalu untuk komunikasi dengan siswa, tim konselor di sekolah tersebut menggunakan metode classical conditioning, yaitu konselor datang ke kelas. Lalu untuk komunikasi dengan wali kelas, di sekolah tersebut sudah terdapat
grup WhatsApp untuk melakukan komunikasi dengan konselor. Dan komunikasi dengan wali murid, konselor biasanya memanggil wali murid itu untuk datang ke sekolah. Lalu poin yang terakhir di sini ada pendekatan dalam mengelola rasa empati. Nah, menurut konselor di sekolah tersebut, untuk berempati itu tidak perlu dengan kita ikut menangis, melainkan melakukan pendekatannya dengan kata-kata terlebih dahulu, lalu selanjutnya menggunakan asas kerahasiaan. Jadi intinya konselor berusaha untuk membuat konseli percaya dan nyaman untuk berbicara. Nah, empati adalah sikap di mana seseorang dapat menempatkan diri kita seolah-olah berada di posisi orang lain. Dengan rasa empati juga dapat menciptakan hubungan yang positif. Nah, hal ini sangat penting dimiliki oleh calon konselor karena merupakan salah satu strategi meningkatkan kemampuan komunikasi intrapersonal. Boleh di next? Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Eh, Cukup sekian mungkin yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila selama presentasi banyak kurangnya, karena kekurangan dari kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.